47. Milvan mengendarai mobilnya menuju kampus Dini, namun dalam benaknya ia masih memikirkan pertemuannya dengan Listiesa. Ia masih tidak percaya bahwa ia bertemu Listiesa hari itu. Milvan memberhentikan mobilnya di sisi jalan kampus Dini dan tak berapa lama, Dini pun datang dan masuk ke dalam mobil. "Assalamualaikum Mas," salam Dini sambil mencium tangan Milvan. "Waalaikumsalam sayang," jawab Milvan sambil mencium kening Dini. "Sudah lama nunggunya Mas?" tanya Dini. "Enggak, Mas baru aja sampai," jawab Milvan tersenyum. Sepanjang jalan Milvan tidak banyak bicara, dan bahkan ia sempat melamun saat di lampu merah. "Mas lagi banyak kerjaan ya?" tanya Dini. "Enggak," jawab Milvan kemudian tersenyum. "Mikirin resepsi kita?" tanya Dini lagi. "Mungkin kalau biayanya banyak, nggak usah besar-besar Mas, dikurangin aja pengeluaran yang nggak terlalu penting," ujar Dini. Dini berpikir Milvan mungkin memikirkan mengenai biaya resepsi pernikahan mereka yang tidak bisa dibilang sedikit. "Enggak Din, Mas nggak mikirin itu. Insya Allah dananya ada," ujar Milvan sambil mengelus rambut Dini. Setelah itu mereka kembali terdiam hingga mereka tiba di rumah. Seperti biasa Dini mandi dan menyiapkan makan malam mereka. Milvan tidak menceritakan apa yang mengganggu pikirannya, namun Dini bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran suaminya. "Mas, Dini pijetin ya?" tanya Dini saat mereka sedang di dalam kamar bersiap-siap ingin tidur. "Nggak usah kalau kamu capek Din," ujar Milvan sambil melihat layar handphonenya. "Nggak Mas, nggak capek," ujar Dini lalu pindah duduk ke belakang badan Milvan, dan mulai memijat bahu dan tengkuk Milvan. "Mas, besok jadi fitting baju?" tanya Dini. "Besok iya." "Jam berapa Din?" tanya Milvan yang tidak ingat jadwal fitting baju untuk resepsi mereka. "Jam 4 Mas," jawab Dini. "Jadi, besok Mas lihat jadwal dulu ya. Kalau nggak ada meeting, besok Mas jemput," ujar Milvan. "Iya, kalau nggak, Dini naik taksi juga gak apa-apa, daripada Mas bolak-balik. Nanti kita ketemu di sana, kan tempatnya dekat dengan kantor Mas," ujar Dini. "Iya, lihat besok ya sayang," jawab Milvan. "Sudah Din, sudah cukup, makasih sayang," ujar Milvan meminta Dini berhenti memijatnya. "Tidur yuk, besok Mas ada meeting pagi-pagi," ujar Milvan sembari membetulkan letak bantal di ranjang. "Sini Din," ujar Milvan memanggil Dini mendekat. Dini merebahkan dirinya di samping Milvan dan Milvan memeluknya, kemudian ia tertidur. "Tumben Mas Milvan gak minta jatah. Mungkin Mas lagi capek dan banyak pekerjaan," pikir Dini. Dini pun merapatkan dirinya dan memeluk balik Milvan. Ia sudah terbiasa dengan wangi dan hangatnya tubuh Milvan, membuat Dini merasa nyaman dan langsung tertidur. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Listiesa, Milvan sebenarnya tidak ingin mengungkit masa lalu, akan tetapi Listiesa selalu saja menghubunginya meminta untuk bertemu. Seperti juga saat itu, saat ia sedang memeriksa laporan bagian keuangan, Listiesa meneleponnya. Ia pun mengangkatnya karena tak nyaman dengan suara dering telepon Listiesa yang meneleponnya berkali-kali. "Ayolah Milvan, ada yang ingin aku bicarakan. Aku harus bertemu kamu," pinta Listiesa melalui sambungan telepon. "Baiklah, tapi aku tidak punya banyak waktu. Banyak hal yang harus aku kerjakan," ujar Milvan, berharap Listiesa mengerti untuk tidak menemuinya jika tidak terlalu penting. "Oke Milvan, aku paham. 1 jam pun cukup. Baik, temui aku di kafe Labus jam 3 sore ini," ujar Milvan sambil melihat jam tangannya, kemudian menutup sambungan teleponnya dengan Listiesa. Tak lama setelah Milvan menutup sambungan teleponnya dengan Listiesa, Dini menelepon Milvan, dan langsung diangkat oleh Milvan. Milvan baru teringat bahwa ia seharusnya menjemput Dini siang itu. Tetapi karena banyaknya pekerjaan yang menyita waktunya, ia pun lupa. "Sayang, maaf ya, Mas nggak bisa jemput hari ini. Mas ada meeting sampai malam," ujar Milvan. "Iya, gak apa-apa Mas, Dini bisa pulang sendiri," jawab Dini. Dini terdengar kecewa, tetapi Dini tidak ingin memberatkan Milvan dan mengganggu pekerjaannya. Sudah beberapa hari ini Milvan selalu pulang malam. Bahkan sehabis fitting baju resepsi mereka pun, Milvan tidak langsung pulang ke rumah, tetapi Milvan balik kembali ke kantornya. Dan setiap hari Milvan selalu berangkat lebih pagi dan pulang hingga larut malam. Tanpa disadari Dini menghela nafas. "Kenapa Din?" tanya Milvan yang mendengar helaan nafas Dini. Nggak apa-apa, Dini cuma kangen," ujar Dini tanpa bisa menutupi perasaannya. "Maaf ya Din,
Mas lagi banyak pekerjaan. Nanti setelah pekerjaan selesai dan selesai resepsi, insya Allah Mas luangkan waktu buat Dini. Ujar Milvan. Milvan tersenyum membayangkan kejutan yang sudah dipersiapkannya untuk Dini. Sabar ya sayang, tambah Milvan. Iya Mas, jawab Dini tersenyum. Mas kerja dulu ya. Wassalamualaikum, ujar Milvan memberi salam perpisahan. Waalaikumsalam, jawab Dini. Maafkan Mas Yadin, Mas melakukan ini semua untuk kamu, batin Milvan. Milvan melirik jam di pergelangan tangannya. Saat itu tepat jam 12 siang, dan ia ada janji makan siang dengan salah satu koleganya di sebuah restoran di mall. Namun sebelum berangkat ia berhenti di meja Miranda, sekretarisnya. Mir, kamu sudah kontak travel agen yang saya minta? Tanya Milvan pada Miranda. Sudah Pak Milvan, saya juga sudah memberikan nomor telepon Bapak, untuk konfirmasi dan jika ada perubahan reservasi, ujar Miranda. Baik, tolong kamu monitor akomodasi dan transportasinya. Saya akan keluar untuk meeting siang ini. Kalau ada sesuatu yang penting, kamu bisa telepon saya, ujar Milvan. Baik Pak Milvan, jawab Miranda. Dan Milvan pun berangkat ke restoran untuk pertemuan bisnis selanjutnya. Setelah lebih dari 1 jam, pertemuan bisnis makan siangnya pun berakhir, dan Milvan masih ada waktu selama 1 jam sebelum pertemuannya dengan Listiesa. Saat Milvan melewati sebuah toko perhiasan, ia pun berhenti dan masuk ke dalam toko tersebut. Ia memang berencana untuk memberikan hadiah pernikahan untuk Dini, namun ia masih belum memutuskan untuk memberikan hadiah apa. Ada yang saya bisa bantu Pak? Tanya pelayan toko perhiasan itu kepada Milvan. Ya, saya ingin memberikan hadiah untuk istri saya, jawab Milvan sambil melihat kederatan perhiasan bertahtakan berlian di sepanjang etalase toko perhiasan mewah itu. Boleh saya tahu, untuk acara apa Pak? Tanya penjaga toko itu. Kami baru menikah, dan saya ingin memberinya hadiah pernikahan, ujar Milvan sambil tersenyum membayangkan wajah Dini. Kalau saja ia tidak ada meeting lagi nanti sore, ia pasti sudah pulang dan memeluk Dini saat ini. Pelayan toko perhiasan itu memberikan beberapa saran untuk Milvan. Dari mulai cincin, gelang dan juga kalung. Akhirnya Milvan memilih sebuah kalung dengan desain yang simple tetapi terlihat sangat cantik dan elegan. Sebuah kalung platinum dengan liontin berlian berwarna biru berbentuk hati yang sangat indah. Milvan memesan kalung itu khusus untuk Dini. Nanti akan kami kirim kalung pesanan Bapak begitu sudah selesai, ucap pelayan toko tersebut setelah Milvan menyelesaikan pembayarannya. Milvan pun segera keluar dari toko tersebut setelah selesai semua transaksi pembelian. Dan ia pun berjalan menuju kafe Labus untuk bertemu Listiesa. Bersambung 48. Milvan menoleh ke arah asal suara Listiesa, dan melihat gadis itu berjalan cepat ke arahnya. Kamu sudah sampai Milvan, ujar Listiesa sambil mengecup pipi Milvan, tanpa sempat Milvan menghindar. Ya, jawab Milvan pendek, kemudian ia berjalan menuju kafe Labus. Milvan, kita bicara di sini saja, aku lapar belum makan siang, ujar Listiesa sambil menarik lengan Milvan agar berhenti. Aku tak punya waktu lama Listiesa, dan aku sudah makan, ujar Milvan sambil menghela nafas. Ayolah Milvan, aku tahu kamu suka makan di restoran ini, ujar Listiesa berusaha merayu Milvan. Mbak Listiesa, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil nama Listiesa. Dan mereka berdua menoleh dan melihat seorang anak muda yang mengenakan celana jeans dan kaos merek terkenal. Darel, sedang apa kamu di sini? Tanya Listiesa kepada Darel yang tiba-tiba sudah berdiri di dekat mereka. Aku habis dari toko buku Mbak, jawab Darel, kemudian matanya beralih ke Milvan. Mas Milvan kenal dengan Mbak Listiesa? Tanya Darel pada Milvan. Ya, kami dulu bertunangan, ujar Listiesa menjawab pertanyaan Darel sebelum Milvan sempat menjawabnya. Darel terlihat sedikit terkejut, namun kemudian dia mengangguk seperti teringat sesuatu. Darel ini sepupu aku Van, dia masih kuliah, ujar Listiesa memperkenalkan Darel. Ya, aku tahu, jawab Milvan pendek tidak begitu menanggapi. Ia masih kesal dengan Darel yang pernah berusaha mendekati Dini. Darel yang melihat tangan Listiesa memegang erat lengan Milvan pun, tahu diri untuk tidak mengganggu Milvan dan Listiesa. Selain itu Darel pernah mendengar mengenai hubungan Listiesa dengan pacarnya yang terjalin cukup lama, namun berakhir hampir 3 tahun yang lalu. Dan ia menduga orang itu adalah Milvan, mantan tunangan Listiesa. Mbak, Mas, aku langsung aja ya. Masih ada yang mau aku cari,
ujar Darel akhirnya. Ia merasa akan jadi nyamuk jika tetap berada di sana, dan ia pun pamit. Ayo Milvan, ucap Listiesa saat Darel beranjak pergi. Listiesa pun menarik Milvan masuk ke restoran steak dan duduk di sana. Akhirnya Milvan pun duduk karena tidak ingin membuat keributan di restoran itu. Kamu mau makan apa, Van? Aku pesenin ya, ujar Listiesa dengan manisnya. Nggak perlu Lis, aku sudah makan siang, jawab Milvan menolak makan. Ia tidak ingin berlama-lama di restoran itu bersama Listiesa. Listiesa terlihat kecewa. Ia lalu memesan sepiring steak dan segelas jus untuknya, dan satu cangkir kopi untuk Milvan. Apa yang ingin kamu bicarakan Listiesa? Tanya Milvan setelah pelayan restoran pergi. Listiesa memandang Milvan dengan penuh penyesalan, kemudian berkata, Milvan maafkan aku. Seharusnya aku tidak meninggalkan kamu waktu itu. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Milvan yang teringat peristiwa hampir 3 tahun yang lalu, dan bagaimana ia merasa sangat sakit dan kehilangan Listiesa pada saat itu. Aku belum siap Milvan. Aku takut, ujar Listiesa. Kamu takut menikah denganku? Tanya Milvan, kemudian ia tertawa kecil, seperti tidak percaya dengan perkataan Listiesa. Kita telah sama-sama dewasa, Listiesa. Saat itu aku hampir 28 dan kamu 26, kita berdua sudah cukup matang untuk menikah. Dan setelah 7 tahun bersama, kamu masih takut menikah dengan aku. Ujar Milvan sambil geleng-geleng kepala. Kamu harus mencari alasan yang lebih baik daripada itu, ujar Milvan, kemudian menghela nafas. Tidak habis pikir dengan jalan pikiran Listiesa. Tapi itu benar Milvan, aku belum siap menikah saat itu. Paling tidak kamu bisa mengatakan langsung kepadaku Listiesa. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menghilang, membuat aku merasa bersalah dan menunggumu selama 2 tahun ini. Ujar Milvan mengungkapkan apa yang dirasakannya beberapa tahun yang lalu. Kamu menunggu aku? Tanya Listiesa, kemudian segaris senyum mengembang di bibirnya. Milvan mendesah. Harusnya ia tak perlu mengatakan hal itu. Dan ia menyesal telah mengatakannya. Aku tahu kamu masih mencintai aku Milvan, kita masih bisa bersama sekarang. Aku dan kamu, ujar Listiesa sambil menggenggam tangan Milvan. Milvan menarik tangannya dan memandang Listiesa. Aku memang mencintai kamu, dulu, tapi maaf Listiesa, sekarang kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku sudah bersama orang lain. Hati Listiesa menjadi panas saat Milvan mengatakan ia telah bersama orang lain. Matanya pun tertuju pada cincin kawin yang tersemat di jari Milvan. Tapi Milvan, aku tahu kamu masih mencintai aku. Listiesa masih berusaha merayu Milvan. Sudahlah Listiesa, aku sudah memaafkanmu. Apapun alasanmu meninggalkan aku saat itu tidak penting lagi buatku. Dan aku ingin kamu tahu bahwa hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak mencintai kamu lagi. Carilah orang lain yang terbaik untukmu. Ujar Milvan menegaskan alasannya menemui Listiesa saat itu. Ia ingin menutup masa lalunya dengan Listiesa. Milvan, berilah aku kesempatan 1 kali lagi. Kamu tahu hanya aku yang bisa membahagiakan kamu dan mencintaimu dengan tulus. Ujar Listiesa sambil berpindah tempat duduk di samping Milvan dan memegang tangan Milvan. Listiesa, aku sudah menikah. Dan aku sangat mencintai istriku. Jadi tolonglah, lupakan aku. Carilah orang lain untuk membahagiakanmu, ujar Milvan sambil bergeser dan membuat jarak dengan Listiesa. Tidak mungkin Milvan sudah menikah dan mencintai orang lain. Batin Listiesa, walaupun ia melihat cincin kawin di jari Milvan, tetapi ia tidak percaya bahwa Milvan sudah menikah dan mencintai orang lain. Ia belum pernah mendengar berita mengenai pernikahan Milvan dengan wanita lain, jadi bagaimana mungkin ia mengatakan sudah menikah. Milvan, kamu tidak perlu berbohong padaku. Aku tahu kamu belum menikah. Apakah cincin itu kamu pakai untuk mengingat aku? Aku yakin kamu tidak akan melupakan masa 7 tahun kita bersama, tanya Listiesa sambil merangkul lengan Milvan. Milvan tertegun dan heran dengan apa yang diucapkan Listiesa. Tidak kan jelas apa yang sudah dikatakannya barusan. Listiesa, aku tidak berbohong. Aku sudah menikah dan aku tidak mengharapkan kamu lagi, ujar Milvan. Kamu bohong Milvan, kalau kamu tidak mengharapkan aku lagi, kamu tidak mungkin ada di sini bersamaku. Ucap Listiesa masih berpikir kalau Milvan masih mengharapkannya. Ia sama sekali tidak percaya Milvan telah menikah. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi aku tidak bisa bersama kamu lagi, ucap Milvan.
Maaf, aku harus pergi, ujar Milvan lagi. Ia pun mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menaruhnya di meja untuk membayar pesanan mereka. Setelah itu Milvan berdiri dan melepaskan tangan Listiesa yang merangkulnya. Milvan, Milvan, Listiesa memanggilnya sembari mengikuti Milvan keluar dari restoran. Listiesa, tolonglah biarkan aku pergi, ujar Milvan meminta Listiesa berhenti mengikutinya, kemudian berjalan cepat menuruni tangga jalan menuju mobilnya di parkiran basement. Dan Listiesa kehilangan jejak Milvan sejak ia tidak bisa mensejajari langkah cepat Milvan. Milvan, awas kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi, batin Listiesa sambil mengepalkan tangannya. Jika benar Milvan telah menikah, aku harus mencari tahu dengan siapa dia menikah, geramnya dalam hati. Dan Listiesa pun meninggalkan restoran itu, setelah tidak berhasil merayu Milvan untuk kembali padanya. Leta, kamu coba membohongi aku, tanya Listiesa pada Leta, sahabatnya yang selama ini telah memberikan informasi mengenai Milvan setelah ia tinggalkan lebih dari 2 tahun yang lalu. Apa maksudmu Listiesa? Tanya Leta yang kaget mendengar tuduhan Listiesa. Milvan, katamu dia masih menunggu aku, tapi kenapa dia bilang dia sudah menikah? Tanya Listiesa melalui panggilan telepon kepada Leta, sahabatnya. Menikah? Kamu yakin? Aku belum pernah mendengar tentang Milvan menikah, ujar Leta. Kalaupun dia menikah, apa mungkin tidak ada seorang pun yang tahu? Di kantor juga aku tidak mendengar apapun, ujar Leta yang bekerja sebagai staf marketing di kantor Milvan. Kamu yakin? Tanya Listiesa dengan penuh selidik. Baiklah, aku akan cari tahu. Aku kabari nanti, ujar Leta. Ia pun penasaran mengenai status Milvan Aditama, bosnya. Baik, aku tunggu, ujar Listiesa, kemudian memutus sambungan telepon mereka. Milvan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu bersama orang lain, batin Listiesa, kemudian ia beranjak pergi. Bersambung, 49. Di halaman kampus Fakultas Ekonomi, Dini yang baru saja selesai menelepon Milvan, menghela nafas. Ia kangen pada Milvan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Milvan memang sibuk sekali beberapa hari belakangan ini, sampai-sampai mereka hanya bertemu sebentar saja setiap hari. Dini, panggil Raisya sambil setengah berlari ke arahnya. Hei, sapa Dini sambil melambaikan tangan. Din, kita nonton yuk, ajak Raisya saat jaraknya sudah dekat dengan Dini. Nonton apa? Tanya Dini. Baru keluar nih, filmnya Marvel, Venom. Kamu telepon Milvan aja dulu, nanti keburu dijemput, ujar Raisya. Cerita setting tahun 2018 ya. Mas Milvan gak bisa jemput Syah, pulang malam hari ini, ujar Dini. Ya udah, pas tuh. Nggak bakal dicariin kan, ujar Raisya dengan senang. Iya, nanti aku telepon Mas Milvan, bilang kalau aku pergi sama kamu, ucap Dini sambil berjalan ke parkiran mobil Raisya. Mereka pun berangkat ke mall dan nonton film itu selama 2,5 jam. Setelah nonton, Raisya dan Dini makan di salah satu restoran Jepang di mall itu. Din, abis ini anterin aku cari sepatu ya, ajak Raisya. Sepatu apaan lagi Syah? Sepatumu kan udah banyak, ujar Dini tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Sahabatnya itu memang paling senang koleksi sepatu. Sepatunya Raisya sudah satu lemari sendiri di rumahnya. Bosen Din, sepatu itu-itu aja, ujar Raisya. Sepatu selemari bosen, batin Dini sambil tertawa. Ya udah, aku ke toilet dulu sebentar, ujar Dini setelah selesai makan. Oke, aku tunggu di sini, balas Raisya singkat sambil bermain dengan handphonenya. Dini pun ke toilet terdekat, tetapi karena saat itu hari Jumat sore, mall lumayan padat dengan pengunjung, begitu pula toilet yang Dini datangi pun penuh. Terpaksa Dini mencari toilet lain yang letaknya lebih jauh. Setelah selesai dengan urusannya, Dini hendak kembali ke restoran Jepang tempatnya makan bersama Raisya. Tanpa sengaja ia melihat Milvan sedang duduk di sebuah restoran steak yang dilewatinya. Dini tersenyum senang karena bisa bertemu dengan Milvan. Awalnya Dini tidak melihat dengan siapa Milvan makan saat itu, tetapi saat langkahnya mulai mendekat, Dini berhenti. Dini bisa melihat dengan jelas dengan siapa Milvan makan, dan ia tertegun. Dini melihat Milvan sedang duduk berdekatan dengan seorang perempuan berambut panjang berwarna coklat, kulitnya putih bersih dan cantik. Dan Dini mengenalinya, ia adalah Tante Listiesa, tunangan Milvan beberapa tahun yang lalu.
Dini mengenali Tante Listiesa karena pernah berkenalan saat Milvan dan Listiesa masih berpacaran. Dini melihat mereka duduk berdekatan dan tangan Tante Listiesa memegang tangan Milvan. Milvan yang saat itu sedang bersama Listiesa, tidak melihat Dini karena posisi duduknya tidak menghadap Dini langsung. Sedang apa Mas Milvan dengan Tante Listiesa? Bukannya Mas Milvan bilang ia sedang meeting? Pikir Dini dengan sedikit kaget. Ada sedikit rasa sesak di hatinya melihat Milvan bersama Listiesa. Dini kembali melangkah, hendak menanyakan langsung kepada Milvan, ketika tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. "Dini, lagi apa di sini?" tanya Darel yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Dini seketika menoleh dan mengalihkan pandangannya dari Milvan dan Listiesa. Darel, aku baru aja nonton sama Raisya," ujar Dini. "Oh, Raisyanya mana?" tanya Darel sambil melihat sekitar. "Ada, di restoran Jepang. Kebetulan aku baru dari kamar mandi," jawab Dini. "Oh, pantas nggak ngeliat Raisya. Gimana kabarmu Din? Udah lama kita nggak ketemu. Jarang ke kampus ya?" tanya Darel. "Enggak kok, aku ada hampir tiap hari, cuma jarang nongkrong di kampus belakangan ini," terang Dini. Memang sejak peristiwa Milvan cemburu pada Darel, Dini selalu pulang pergi on time dijemput Milvan. "Din, kapan-kapan kalau ada waktu bantuin aku lagi yuk. Aku seneng dibantu kamu. Kayaknya kita cocok kerja bareng," ujar Darel. "Oh iya Rel," jawab Dini tetapi matanya menoleh ke arah tempat Milvan dan Listiesa duduk. Dini terkejut, karena tidak melihat Milvan dan Listiesa di restoran steak itu. Ia langsung melihat ke sana kemari mencari Milvan. "Kenapa Din? Ada yang salah?" tanya Darel melihat ekspresi Dini yang seperti kebingungan. Sepertinya aku lihat, omku," ujar Dini tergagap. "Om Milvan?" tanya Darel. "Iya," jawab Dini sambil matanya masih mencari Milvan. "Tadi aku sempat ketemu Din, lagi jalan sama Mbak Listiesa," ujar Darel. "Mbak Listiesa?" tanya Dini heran karena Darel kenal dengan Listiesa. "Iya, Mbak Listiesa itu sepupu aku. Ternyata mereka itu dulunya pacaran Din, hampir nikah malah. Pantas aja aku kayak pernah lihat Omu di mana gitu," ujar Darel sambil tersenyum. "Kamu pernah dengar tentang mereka?" Mudah-mudahan aja mereka bisa balikan lagi ya. Kasihan juga mereka sudah pacaran cukup lama," ujar Darel yang tidak tahu jika Milvan telah menikah dengan Dini. Wajah Dini langsung pucat dan dadanya terasa seperti digores-gores pisau. Walaupun ia tahu Darel tidak berniat menyakitinya, akan tetapi mendengar perkataan Darel, sakit juga hati Dini. Aku pulang dulu ya Rel," ujar Dini hendak pamit pada Darel. "Din, wajahmu kok pucat. Kamu baik-baik aja?" tanya Darel. "Gak apa-apa Rel, aku cuma capek," jawab Dini sambil berbalik arah ke restoran Jepang tempat Raisya menunggunya. "Din, kamu pulang sama siapa? Mau aku antar?" tanya Darel sambil mensejajari langkah Dini. Namun sepertinya pikiran Dini sedang tidak di tempat, sehingga ia tidak memperhatikan pertanyaan Darel. Darel mengikuti Dini, khawatir ada hal buruk terjadi padanya. "Loh kok ada Darel?" tanya Raisya begitu Dini dan Darel sampai di meja mereka. "Kebetulan aku ketemu Dini, dan Dini mendadak pucat," ujar Darel menjelaskan. "Aku gak apa-apa kok Rel, cuma perlu istirahat aja," jawab Dini. "Kamu sakit Din?" tanya Raisya khawatir. Namun Dini tak menjawab. "Sya, aku gak bisa antar kamu cari sepatu. Aku pulang duluan ya, gak apa-apa kan?" tanya Dini. Dini merasa kakinya lemas dan ia ingin cepat pulang. "Biar aku yang antar Dini, kebetulan aku juga mau pulang," ujar Darel. "Bener kamu gak apa-apa Din? Perlu aku telepon Om Milvan?" tanya Raisya. Enggak usah Sya, biar aku pulang bareng Darel aja," ujar Dini cepat-cepat. "Duluan ya Sya," ujar Dini kemudian mengambil tasnya dan beranjak pergi bersama Darel menuju parkiran mobil. Darel mengantarkannya pulang dan Dini tidak banyak bicara saat di mobil selama perjalanan. Hatinya gelisah dan pikirannya tidak tenang. Saat Darel memarkir mobilnya di depan rumah Dini melihat belum ada mobil Milvan, dan itu berarti Milvan belum pulang. Mas Milvan masih bersama Tante Listiesa. Batin Dini dan hatinya makin tak tenang. "Belum ada orang di rumah Din. Kalau ada apa-apa telep ya," ujar Darel sambil memegang bahu Dini. "Iya Rel, makasih," ujar Dini sambil memaksakan sebuah senyum, yang teramat sulit untuk dilakukan saat itu. "Perlu aku antar ke dalam?" tanya Darel yang khawatir melihat raut wajah Dini yang pucat.
Nggak usah Rel, aku bisa sendiri, jawab Dini sambil membuka pintu mobil. Ia kemudian melangkah keluar mobil Darel dan segera masuk ke dalam rumah. Dini langsung masuk ke kamarnya di lantai atas dan terduduk selama beberapa saat di pinggir ranjang. Kenapa Mas Milvan gak pernah cerita kalau Tante Listiesa sudah kembali? Ah, mungkin Mas Milvan belum sempat. Dini tahu Mas Milvan sibuk sekali belakangan ini. Dini harus yakin Mas Milvan gak mungkin macam-macam. Walaupun dengan mantannya yang cantik. Ah, Dini menggigit bibir bawahnya. Ia sangat gelisah dan gundah. Diambilnya telepon genggam dari dalam tasnya dan Dini memutuskan untuk menelepon Milvan. Dini mencoba menelpon Milvan beberapa kali namun handphone Milvan sepertinya tidak aktif. Kenapa HP-nya nggak aktif? Batin Dini dengan gelisah. Malam menjelang dan handphone Milvan tetap tidak aktif. Dini memutuskan untuk sholat daripada berpikiran yang tidak-tidak. Selepas sholat Dini menunggu Milvan sambil membaca buku novel favoritnya di atas ranjang. Tak terasa matanya mulai berat dan ia pun tertidur. Bersambung, 50. Dini terbangun saat merasa ada seseorang yang memegang tangannya. Ia tersentak. Ini Mas, Din. Maaf Mas bangunin kamu, ujar Milvan yang memindahkan buku novel dari dada Dini dan diletakkannya di meja samping ranjang. Baru pulang Mas, tanya Dini sambil beranjak duduk kemudian mengucek matanya. Dini melirik jam di dinding. Jam 11 malam. Iya Din, Mas lagi banyak kerjaan. Lembur di kantor, ujar Milvan. Lembur di kantor, tanya Dini dalam hati. Dini memperhatikan Milvan berjalan ke arah stop kontak listrik dan mengecas baterai handphonenya. Rupanya HP Mas Milvan lowbat, makanya nggak bisa ditelepon, pikir Dini. Mas udah makan? Tanya Dini sambil memperhatikan suaminya yang melepaskan cingkrahnya hendak membersihkan diri dan berjalan ke kamar mandi. Sudah Din, tadi di kantor. Dini tidur aja lagi, nggak usah tunggu Mas, ujar Milvan, kemudian menutup pintu kamar mandi. Dini teringat apa yang dilihatnya sore tadi, sehingga ia tidak bisa memejamkan mata lagi. Ia pun turun ke dapur dan mengambilkan segelas air putih untuk Milvan yang kemudian diletakkannya di meja nakas. Tiba-tiba handphone Milvan bergetar dan ada pesan WA yang masuk. Dini tak sengaja membaca pesan itu melalui display di layar handphone Milvan. Pesan itu datang dari Richie, yang isinya, "Bro, fotografer buat kawinan kedua lu ada ya? Ini no kontaknya gue Sare." Kawinan kedua, maksudnya apa? Tanya Dini di dalam hati sambil menggigit bibirnya. Ia sangat terkejut membaca kalimat itu. Apa, Mas Milvan mau nikah lagi? Dengan Tante Listiesa, pikir Dini tidak karuan. Dini jalan mondar-mandir di kamarnya. Kemudian ia duduk di ranjang saat mendengar Milvan mematikan keran shower, menandakan mandinya telah selesai. Kamu belum tidur? Tanya Milvan sambil berjalan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk sebatas pinggulnya. Belum Mas, jawab Dini pendek sambil melihat tubuh six-pack suaminya yang memperlihatkan otot perut yang kokoh dengan garis V yang membuatnya menelan ludah. Meskipun Dini sudah sering melihat dan memegang tubuh Milvan, tetapi ia tak pernah bosan memandangnya setiap saat. Milvan yang menyadari pandangan Dini pun tersenyum menggoda Dini, dan membuat Dini tersenyum balik. Namun Dini segera memalingkan wajah, berpura-pura merapikan bantal. Entah mengapa benaknya membayangkan Mas Milvan dan Tante Listiesa. Apa saja yang mereka berdua lakukan sampai larut malam begini. Kenapa sayang? Katanya kangen sama Mas, tahu-tahu Milvan sudah duduk di dekatnya masih dengan handuk yang menutup pinggangnya. Mas, Dini kaget, ujar Dini yang kaget dengan Milvan yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Milvan tertawa melihat ekspresi kaget Dini. Mas kangen sama kamu Din, ujar Milvan sambil merapatkan duduknya dan merangkul pinggang Dini. Mas emang gak capek? Kan baru pulang, ujar Dini sambil menggeser duduknya agak menjauh. Milvan mengerutkan dahinya. Enggak, Mas gak capek kok, kalau buat Dini apa aja Mas lakuin, ujar Milvan sambil merangkak di atas kasur mendekati Dini. Matanya menatap Dini dengan pandangan nakal. Aduh, gimana ini? Batin Dini. Dini mengalami perang batin di dalam dirinya. Ia pun sebenarnya rindu pada Milvan. Sangat rindu. Dan ia pun mendambakan kasih sayang dan belayan Milvan. Tetapi entah mengapa pikirannya tidak berhenti memikirkan Milvan dan Listiesa. 2 ronde juga Mas masih kuat kok, ujar Milvan menggoda Dini sambil terus maju dan akhirnya merangkak di atas badan Dini.
Hanya hitungan detik saja bibir Milvan sudah meraih bibir Dini dan membuat Dini mendesah. Dini pun rindu pada Milvan, dan tanpa disadarinya ia merangkul tengkuk Milvan, membuat Milvan semakin merapatkan badannya. Mas. Tiba-tiba Dini mendorong dada Milvan. Dini masih membayangkan Milvan dengan Tante Listiesa yang dilihatnya di mall tadi sore. Kenapa sayang? Tanya Milvan heran. Aku, nggak bisa mas. Lagi, halangan. Ujar Dini akhirnya berbohong. Kamu lagi dapat Din? Tanya Milvan terkejut dan sedikit kecewa. Dini mengangguk pelan. Milvan tertunduk dan menghela nafas, berusaha menahan hasrat dalam dirinya yang sempat timbul. Ya sudah, kita tidur aja ya Din. Ujar Milvan tersenyum dan mengecup bibir Dini lembut, kemudian beranjak dari ranjang menuju ke arah lemari dan mengambil baju tidurnya. Dini merasa bersalah telah menolak suaminya, tapi ia benar-benar tidak bisa berhenti membayangkan Milvan dengan Listiesa. Tak berapa lama Milvan kembali dan menaiki ranjang. Minum dulu mas, ujar Dini sambil memberikan segelas air kepada Milvan dan Milvan meminumnya. Makasih sayang, ujar Milvan. Milvan segera mencium kening Dini dan memeluknya seperti biasa jika mereka tidur bersama. Dering telepon membuat Dini mematikan keran air cuci piringnya dan berjalan mendekati telepon genggam milik Milvan di atas meja. Mas Milvan, panggil Dini, sambil mencari dengan matanya di mana Milvan berada, namun tak juga tampak. Kemana ya Mas Milvan? Tanyanya dalam hati. Akhirnya diangkatnya panggilan telepon dengan nomor tak dikenal itu. Selamat pagi, bisa saya berbicara dengan Pak Milvan Aditama? Tanya seorang wanita melalui panggilan telepon. Pak Milvan sedang keluar mbak. Gimana? Dini bertanya keperluan wanita itu menelepon. Saya Disti dari Pelangi Travel, sebenarnya saya mau konfirmasi saja untuk paket honeymoon Pak Milvan. Pak Milvan kapan kembali mbak? Tanya Disti, wanita itu. Paket honeymoon, Mas Milvan pesan paket honeymoon. Berarti benar Mas Milvan mau. Semua pertanyaan itu terlintas di benaknya dan membuat hatinya sesak. Mbak, panggil Disti, staf travel agen dan membuyarkan lamunan Dini. Iya mbak, nanti setengah jam lagi mbak bisa telepon kembali, ujar Dini menahan tangisnya. Baik, terima kasih, ujar Disti kemudian menutup teleponnya. Mas Milvan, mau nikah lagi dengan Tante Listiesa. Mereka bahkan akan pergi honeymoon berdua, pikirnya, dan air matanya pun mengalir. Dini, di mana kamu sayang? Panggil Milvan yang berjalan turun di tangga. Iya mas, Dini di dapur, ujar Dini sambil mengusap air matanya cepat-cepat. Mas berangkat dulu ya sayang, ujar Milvan sambil mencium kepala Dini dari belakang. Iya mas, ujar Dini yang membelakangi Milvan. Walaupun Milvan tidak menghadap wajah Dini, namun Milvan bisa mendengar nada gemetar di suara Dini. Din, kamu nangis? Tanya Milvan sambil membalikkan tubuh Dini ke arahnya. Dini mengusap air matanya sambil memaksakan senyum. Kenapa Din? Ada apa? Tanya Milvan. Wajahnya terlihat khawatir melihat Dini menangis. Nggak apa-apa mas, Dini cuma sedih. Lihat sinetron, ujar Dini yang tiba-tiba mendapat ide dari siaran televisi yang dilihatnya dari belakang pundak Milvan. Milvan menengok ke belakang dan melihat siaran televisi salah satu stasiun swasta sedang menayangkan sinetron. Ya ampun Din, kirain mas ada apa, ujar Milvan sambil bernafas lega dan tersenyum. Udah, jangan nonton sinetron sedih lagi, ujar Milvan sambil mengusap pipi Dini. Mas berangkat dulu ya, kemungkinan mas pulang malam lagi hari ini. Banyak yang mas harus kerjakan di kantor, ujar Milvan sambil mengambil tas kerjanya di bangku meja makan. Ajak Wina menginap kalau kamu mau Din, biar kamu nggak kesepian. Raisya akan berangkat ke Singapura pagi ini, ujar Milvan sambil berjalan keluar dan Dini mengikuti di sampingnya. Iya mas, jawab Dini pelan. Pagi ini Raisya memang diajak papa mamanya untuk menginap beberapa hari di Singapura, dan Dini tidak ada yang menemani jika Milvan pulang malam dan sibuk dengan pekerjaannya. Mas, panggil Dini sambil menarik tangan Milvan saat mereka akan melewati pintu rumah. Kenapa sayang? Tanya Milvan menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Dini. Mas, ada yang mau mas sampaikan nggak ke Dini? Tanya Dini memberanikan diri. Ia berharap Milvan bisa jujur terhadapnya dan memberitahunya mengenai hubungannya dengan Listiesa. Milvan melihat Dini dengan heran. Maksudnya apa sayang? Tanya Milvan sambil mengerutkan dahinya. Apa aja yang mas mau ceritakan ke Dini, tapi mungkin
Mas belum sempat, ujar Dini. Milvan diam sejenak dan kemudian ia menepuk jidatnya. Oh iya, Mas lupa bilang ke Dini, ujar Milvan tersenyum. Mama ya yang ngomong ke Dini. Mas Milvan memang lupa mau bilang ke Dini. Kemarin Mama ada keperluan mendadak, jadi Om transfer buat Mama. Maaf ya sayang, Mas benar-benar lupa mau cerita, ujar Milvan sambil mengelus pipi Dini. Dini tidak pernah melarang Milvan untuk memberikan uang kepada Om Atatik, tetapi Milvanlah yang selalu memberitahunya jika Milvan mengeluarkan sejumlah uang untuk hal lain di luar rumah tangga dan pekerjaan. Tetapi bukan hal itu yang ingin didengarnya dari Milvan saat itu. Nggak apa-apa Mas, Mama kan ibunya Mas. Dini nggak keberatan, ujar Dini. Ya sudah, kalau begitu Mas berangkat ya sayang. Mas udah telat nih, ujar Milvan. Ia lalu meraih tengkuk Dini dan mengecup bibir manis Dini beberapa saat. Ia tersenyum saat melepaskan tautan bibir mereka, kemudian menggandeng Dini untuk mengantarnya ke depan mobil. Assalamualaikum sayang, ujar Milvan di telinga Dini dan dijawab oleh Dini. Waalaikumsalam Mas, hati-hati di jalan. Dan Milvan pun masuk ke dalam mobilnya, melaju meninggalkan halaman rumah. Bersambung.